Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran firman Tuhan dari kitab Imamat pasal yang ke-17. Dipersilahkan. Imamat 17. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkenan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah. Karena ia telah melimpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tanah-tanah bangsanya." Maksudnya, supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang gurun kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Baik, puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemarin kita belajar bagaimana ketetapan Tuhan di pasal 16 mengenai Hari Raya Pendamaian, bahwa tidak boleh sembarangan masuk ke dalam tempat kudus. Bahkan pada waktu itu tertulis di ayat 1, kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat di hadapan Tuhan. Ini ketetapan ketika berkaitan dengan waktu masuk ke dalam tempat kudus. Hari ini kita akan belajar bagaimana ketetapan Tuhan mengenai tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat di ayat yang 1, Tuhan berfirman kepada Musa untuk berbicara kepada Harun, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh orang Israel, dan berkata kepada mereka, firman yang diperintahkan Tuhan, setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan kepada sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci, hal itu akan diperhitungkan menjadi hutang darah, Bapak Ibu.
karena ia telah menumpahkan darah dan orang itu harus dilenyapkan. Jadi bahwa ketetapan Tuhan ini berlaku tidak hanya kepada anak Harun, tapi kepada seluruh orang Israel pada waktu itu. Maksudnya ayat 5, supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang. Jadi, orang Israel pada waktu itu punya kebiasaan untuk membawa korban di padang, tidak di kemah. Dan ini menjadi ketetapan baru bagi semua orang Israel untuk melakukan perubahan, yaitu lokasi di mana mereka mempersembahkan korban itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak hanya meletakkan di tempat yang benar, tapi juga menyerahkan kepada imam di ayat yang ke-5 untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa melihat dari perikop ini bahwa yang pertama tadi mengenai tempat, yang kedua yaitu mengenai ketetapan bahwa tidak boleh mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin, sebab menyembah jin itu adalah zina. Ini melambangkan mengenai ilah lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan satu, Tuhan yang disembah dan tidak ada ilah lain. Ini mengingatkan kita bahwa tidak boleh ada selain Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Ini menjadi ketetapan untuk selama-lamanya dan dilakukan bagi mereka turun-temurun. Dan ini harus diperkatakan. Setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tapi tidak membawanya ke pintu pertemuan, supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi ternyata firman ini tidak hanya berbicara kepada semua orang Israel, namun juga orang asing yang tinggal bersama orang Israel. Ayat 8 dan dilanjutkan ayat 9, bahwa orang itu harus dilenyapkan. Jadi resiko ketika orang tadi, umat Israel maupun orang asing, tidak membawa korban persembahan di tempat yang benar, itu dia punya hutang darah, dan yang kedua akan dilenyapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di perikop yang kedua di pasal 17 kita juga bisa belajar bagaimana Allah mengadakan pendamaian mengenai larangan tentang makan darah atau bangkai. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, Tuhan sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan Allah telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Sepertinya firman ini berbicara jauh bagaimana nanti Tuhan Allah mengadakan pendamaian bagi manusia yang berdosa dengan disalibnya Tuhan Yesus di kayu salib. Allah telah memberikan darah ini kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ayat 11 sampai 13. Dan juga Allah juga berfirman di perikop ini melalui Musa, supaya kita juga keturunan umat Tuhan berikutnya untuk tidak memakan darah segala makhluk. Ayat 14. Dan setiap orang yang makan bangkai juga tidak diperbolehkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari pasal ini kita bisa mempelajari bagaimana Tuhan mendidik bangsa Israel. Tidak hanya bangsa Israel, tapi juga orang asing yang tinggal bersama bangsa Israel. Dan marilah kita boleh memaknai amanat teks pada hari ini
Sudahkah kita taat mempersembahkan korban dan memberikannya kepada Tuhan? Yang kedua, kita juga boleh belajar bagaimana Tuhan mendamaikan dosa manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah yang luar biasa mengasihi hidup, mulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir dan mendidik mereka supaya taat. Ketaatan ini juga perlu kita pahami, kita tiru, sehingga hidup kita bisa berkenan di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan pujian "Kuduskan tempat ini" untuk kami berdoa dan menyembah. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Ya, segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Oh, kuduskan hati kami, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Ya, segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Oh, kuduskan tempat ini, Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Ya, segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami terus dikenalkan bahwa ada darah anak domba Allah yang memberi pendamaian bagi kami orang-orang berdosa, didamaikan dengan Allah. Itu sebabnya kami tidak makan darah, karena itu nyawa. Dan biarlah Tuhan kami terus boleh memberitakan kepada banyak orang bahwa ada penebusan, ada pendamaian di dalam Yesus Kristus. Tuhan terus sertai kami semuanya. Berkati semuanya dengan berlimpah-limpah.
dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, studi, dan setiap langkah hidupnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan menyertai buat perjalanannya berhasil. Melindungi kami semuanya, supaya tetap sehat, tanpa kesakitan, dan hidup kudus, tanpa dosa, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya, orang-orang yang di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan terus memberkati dengan berlimpah-limpah.